Baik, saya akan mencoba menjelaskan proses pembentukan bayangan pada cermin cekung. Proses pembentukan bayangan pada cermin cekung ini melibatkan 3 sinar istimewa, yaitu sinar datang saya simbolkan dengan warna ungu. Sinar istimewa yang pertama itu sinar datang sejajar sumbu utama. Kemudian ketika mengenai cermin, ia akan dipantulkan melalui titik fokus. Nah, seperti ini. Dia ke sana arahnya. Kemudian, sinar istimewa yang kedua itu sinar datang melalui titik fokus. Sinar datang melalui titik fokus, kemudian ketika mengenai cermin, dia dipantulkan sejajar sumbu utama. Oke, arahnya ke sana. Dan sinar istimewa yang ketiga itu melalui jari-jari. Kemudian, ketika mengenai cermin, ia dipantulkan lagi melalui jari-jari. Jadi, ia dipantulkan lagi, arahnya sama dengan jari-jari tadi. Itu arahnya ke sana. Mohon maaf ya, ini kurang lurus garisnya. Nah, dari ketiga sinar tersebut, itu menemui yang namanya titik potong. Titik potong ketiga sinar tadi. Nah, titik potong itu ada di sini. Berarti bayangan benda yang terbentuk itu berada di titik potong ketiga sinar tersebut. Nah, jadi bayangannya itu akan terletak di sini, di titik perpotongan ketiga sinar istimewa. Jadi pada cermin cekung itu, proses pembentukan bayangannya adalah seperti itu. Nah, untuk sifat bayangan yang terbentuk, itu bisa kita lihat. Untuk objeknya itu tadinya ukurannya seperti ini. Kemudian, dia itu jadi seperti ini. Artinya, dia itu ukurannya diperkecil. Kemudian, ketika bayangannya itu berada di depan cermin, artinya dia itu bersifat nyata. Dan bisa dilihat, untuk bayangannya itu adalah terbalik dari posisi bendanya. Jadi pada kasus ini, sifat bayangannya itu adalah nyata, kemudian terbalik, dan diperkecil. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan proses pembentukan bayangan pada cermin cembung. Nah, untuk proses pembentukan bayangannya itu menggunakan 3 sinar istimewa seperti tadi. Untuk sinar istimewa yang pertama, itu ini adalah objeknya ya. Objeknya ada di sini. Untuk sinar istimewa yang pertama, dia melalui melalui sumbu yang sejajar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses pembentukan bayangan pada cermin cembung. Seperti tadi, pada proses pembentukan bayangan ini menggunakan 3 sinar istimewa. Pada cermin cembung ini,
letak bendanya itu ada di sini ya. Ini adalah, kurang kelihatan ya, sebentar. Untuk bendanya, ini adalah bendanya. Untuk sinar istimewa yang pertama, itu sinar datang sejajar sumbu utama. Nah, kemudian dipantulkan seakan-akan melalui titik fokus. Nah, jadi ketika mengenai cermin, itu akan dipantulkan seakan-akan dari titik fokus. Nah, ini kan titik fokus. Seakan-akan dia dipantulkan dari titik fokus. Dia dipantulkan ke arah sana. Titik-titik ini adalah titik-titik perpanjangan sinarnya, yang nantinya akan kita gunakan untuk menentukan titik potong ketiga sinar. Itu adalah sinar yang pertama. Untuk sinar yang kedua, itu sinar datang melalui titik fokus. Ini adalah sinar datang melalui titik fokus. Nah, tadinya dia itu seperti ini ya. Itu tadinya dia titik-titik seperti ini. Titik fokus. Nah, kemudian dipantulkan sejajar sumbu utama. Tadi dia sinarnya dari sini, kemudian ketika mengenai cermin dia dipantulkan sejajar sumbu utama. Arahnya itu ke arah sana. Nah, untuk perpanjangan sinarnya ini ya. Ini adalah perpanjangan sinar yang sejajar tadi. Kemudian sinar istimewa yang ketiga itu sinar datang melalui jari-jari. Ini sinar datang melalui jari-jari. Ini adalah titik-titik perpanjangan sinarnya. Kemudian dia dipantulkan juga melalui jari-jari. Jadi dia dipantulkan lagi ke arah sana. Gitu. Nah, dari ketiga sinar tersebut itu kan terbentuk, bukan terbentuk ya, itu kan menemui titik potong ketiga sinar. Nah, di sini adalah titik potong ketiga sinar tersebut. Berarti bayangan dari bendanya itu ada di sini. Sebentar, saya hapus terlebih dahulu. Nah, jadi perpanjangan sinar tadi, perpanjangan 3 sinar istimewa tadi, itu kan ada titik potongnya. Nah, titik potong ketiga sinar tersebut adalah tempat atau bayangan benda berada. Gitu. Jadi bayangan bendanya itu terbentuknya di sini. Nah, setelah kita tahu di mana bayangan tersebut berada, kita bisa menentukan bagaimana sifat dari bayangannya. Bisa dilihat pada awalnya bendanya ukurannya itu segini. Ukuran bendanya itu segini. Kemudian bayangannya ternyata hanya segini. Artinya dia itu diperkecil. Kemudian bayangannya itu terletak di belakang cermin. Artinya dia bersifat maya. Ini bayangannya tegak. Kemudian tadi ya, ternyata bayangannya itu diperkecil. Jadi pada cermin cembung ini, sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperkecil. Dan pada cermin cembung ini, sifat bayangannya itu selalu sama. Mau kita variasikan jaraknya, mau kita variasikan tingginya, sifat bayangannya itu selalu maya, tegak, dan diperkecil.
Nah, itu adalah proses pembentukan bayangan pada cermin cembung. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses pembentukan bayangan pada cermin datar. Nah, misalkan untuk objeknya itu di sini, untuk garis yang berwarna hitam itu adalah sinar datang. Jadi ketika sinar datang menuju cermin, nah dia akan dipantulkan. Untuk sinar pantulnya ditunjukkan oleh garis berwarna hijau. Dia akan dipantulkan ke arah sana. Kemudian ketika sinar datangnya itu menuju ke bawah sini, dia juga akan dipantulkan lagi ke arah sana. Kemudian ketika sinar datangnya menuju setengah dari tinggi benda, bukan setengah juga sih ya. Jadi Baik, saya akan menjelaskan bagaimana proses pembentukan bayangan pada cermin datar. Nah, untuk cermin datar, itu sinar datangnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses pembentukan bayangan pada cermin datar. Nah, jadi ketika sinar itu datang menuju titik ini, ke atas ya ini, ketika sinarnya datang menuju ke atas sini, dia akan mengalami pemantulan ke arah sana. Dimana kita tahu sudut datang itu sama dengan sudut pantul. Jadi pada cermin datar ini berlaku hukum pemantulan ya, hukum Snellius. Seperti itu. Kemudian ketika sinar datangnya itu menuju ke arah bawah sini, nah ke arah sini, dia akan dipantulkan ke arah bawah ke sini. Besar sudut datang dan pantulnya itu sama ya. Kemudian ketika sinar datangnya itu menuju ke arah sana, nah ke arah sana, nah ke titik ini, dia akan dipantulkan ke arah atas, ke arah sana. Kemudian ketika sinar datangnya itu menuju arah ke bawah sini, nah titik ini dia akan dipantulkan ke arah sana. Perpanjangan sinar pantul tadi itu akan membentuk bayangan dari bendanya. Nah, ini jika kita melakukan perpanjangan pada sinar pantulnya, maka akan terbentuk titik potong ya. Titik potong 2 sinar. Jadi sebenarnya 2 sinar saja sudah cukup untuk menentukan di mana bayangan benda berada. Seperti itu. Jadi intinya pada cermin datar itu berlaku hukum pemantulan, yaitu hukum Snellius. Dan sifat bayangan pada cermin datar ini semuanya sama, yaitu maya, tegak, dan sama besar. Maya karena dia itu berada di belakang cermin dan juga tegak, kemudian sama besar. Seperti ketika kita bercermin, itu antara kita dan bayangan itu ukurannya sama besar. Nah, itu adalah proses pembentukan bayangan pada cermin datar.